Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokahnya majelis ini semoga kita semua mendapat cahaya nur dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar yang kami muliakan, yang kami hormati, pada kesempatan ini kita mengaji kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Bukhari karangan Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, juz 1, Shahifah 3 sampai Shahifah 6 atau halaman 3 sampai halaman 6, dengan tema yaitu sejarah wahyu pertama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwatu lidalika summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwatu limisliha hatta ja'ul haqqu wa huwa fi ghari khira'in. Kemudian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali atau pulang kepada istrinya yaitu Khadijah, dan ia juga membawa bekal untuk melaksanakan tahanus atau yaitu berkhalwat di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira. Kemudian Rasulullah juga adalah minta bekal kepada Khadijah. Kemudian suatu saat ia kembali kepada Khadijah dan ia juga minta bekal yang sama untuk berkhalwat atau menyendiri atau bertahanus di Gua Hira. Kemudian telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wahyu yang hak, waktu yang benar dalam keadaan Rasul berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku faqala iqra qala wa ma ana biqari'in. Kemudian Rasul didatangi oleh malaikat, kemudian yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, bacalah Muhammad." Kemudian Nabi kemudian menjawab, "Saya tidak bisa membaca apa-apa." Qala fa akhadani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda. Kemudian Rasul berkata, kemudian malaikat Jibril memegang tanganku sehingga ia memegang tanganku dengan pegangan yang sangat keras. Summa arsalani, setelah itu kemudian Jibril melepas tanganku itu. Faqala iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Qultu ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca hai Jibril, saya tidak bisa membaca. Fa akhadani fa ghattani asaniyata. Begitu juga yang kedua kalinya Jibril memegang dengan keras, yaitu memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta balagha mini al-jahda, sehingga Rasul benar-benar adalah orang yang sangat payah. Summa arsalani, kemudian Jibril melepas tangan dalam pegangannya, tanganku. Faqala iqra, kemudian Jibril berkata, bacalah lagi Muhammad, baca Muhammad. Faqultu ma ana biqari'in, kemudian saya Muhammad menjawab, saya tidak bisa menjadi orang yang membaca, atau saya tidak bisa membaca. Fa akhadani fa ghattani salisata. Begitu juga yang ketiga, yaitu malaikat Jibril kemudian memegang
tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kalinya. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril melepas pegangannya kepadaku. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Hei Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Muhammad, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Faraja'a biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yarjufu fuaduhu. Kemudian Rasulullah kembali kepada istrinya yaitu Khadijah dalam keadaan hatinya menjadi sangat gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasul masuk ke rumahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zamiluni. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Hai Khadijah, selimutilah aku hai Khadijah." Fazammaluhu. Kemudian Khadijah menyelimuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta dzaba anhu ra'u, sehingga takutnya menjadi hilang. Faqala li Khadijah wa akhbara al-khabara. Kemudian Nabi berkata kepada Khadijah, dan Nabi menceritakan kepadanya kabar yang ia terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku takut atas diriku sendiri. Faqalat Khadijah, kemudian Khadijah berkata, kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Jangan begitu hai Nabi, demi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat hina kepadamu selamanya. Innaka la tasilu ar-rahima, sesungguhnya kamu adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Wa tahmilu al-kalla, dan kamu adalah orang yang menanggung, yaitu kangelan atau menanggung, yaitu usaha yang berat. Wa taksibu al-ma'duma, dan kamu adalah orang yang bekerja susah payah sesuatu yang tidak ada. Wa taqri al-dhaifa, dan kamu adalah orang yang menyuguhi tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu adalah orang yang menolong yaitu bahaya yang hak. Fantolaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Khadijah yaitu pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu Ami Khadijah. Waraqah adalah anaknya paman dari Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyati. Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang menjadi orang yang Nasrani pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitaba Ibroniyah. Waraqah bin Naufal adalah orang yang menulis kitab Ibrani. Fa yaktubu minal injili bil ibroniyati. Waraqah bin Naufal adalah orang yang menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu ayyaktuba, Masya Allah dia adalah penulis kitab Injil Ibrani. Wa kana syekhan kabiran. Waraqah bin Naufal adalah orang yang sangat tua. Qad amiyah, dia adalah orang yang buta. Faqalat lahu Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, ya ibna ami, isma min ibni akhika. Hai Waraqah, anak dari pamanku, dengarkan dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah kemudian berkata kepadanya, ya ibnu akhi madza tara. Hei anak saudaraku, apa yang kamu ketahui? Fakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi cerita atau menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang telah ia ketahui.
Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada an-namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah seperti malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jadaan. Mungkin itu adalah suatu cerita. Laitani akunu hayyan. Mungkin aku adalah orang yang hidup. It yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu melepaskan atau mengusir kepadamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au mukhrijiyahum." Apakah mereka mengusirku? Qala, "Na'am." Waraqah menjawab, "Iya, mereka juga mengusirmu Muhammad." Lam ya'ti rajulun qatu bimisli ma ji'ta bihi ila uti. Mereka hanyalah mengusir kepadamu seperti halnya aku diusir oleh kaumku. Wa in yudrikuni yaumuka ansur nasron muazzan. Wa in yudrikuni yaumuka ansurka nasron muazzan. Hai Nabi, apabila di hari-harimu itu kamu menemuiku, maka aku akan menolong kepadamu dengan pertolongan yang dikuatkan. Summa lam yansub Waraqah antufia. Kemudian Waraqah meninggal dunia. Wa fatara al-wahyu, dan kosonglah wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, begitu beratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yaitu surat Iqra atau surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita semua yang diberi warisan atau tinggalan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, maka kita semua tinggal hanya membaca dan melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li sahibihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat untuk kamu pada hari kiamat. Maka kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, Rasul yang begitu beratnya ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sebagai umatnya hanya melaksanakan, membaca, mengamalkan apa yang menjadi tinggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan hadis. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua bisa meneladani salah satu perilaku atau kebiasaan atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Semoga bermanfaat, kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, bisa mengingat kamu atau berzikir kepadamu, dan untuk bisa mensyukuri atas nikmat-nikmatku kepadamu. Dan berilah kami pertolongan untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Mari kita semua selalu yaitu bisa meningkatkan amal ibadah kita untuk bekal di hari akhirat, sehingga kita termasuk min ahlil jannah wa min ahli sa'adah wa min ahli abrar, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua bisa menikmati nurnya Allah Subhanahu wa taala, melihat datnya Allah Subhanahu wa taala, juga melihat datnya, cahayanya, datnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.